Jakarta, Tangerang, Serang, Banten ya. Dari pada subuh tadi syahdu hujan ya. Alhamdulillah tidak mengurangi keberkahan kita duduk dalam majelis ilmu ini di Al-Quran Islam Expo 7 Serang. Jemaah sekalian, ikhwan akhwat, asatidzah dari Dewan Pengajar dan juga mungkin dari ikhwan akhwat di seputaran Serang dan juga Banten sudah hadir di majelis ilmu ini bersama guru kita Ustadz Dr. Firanda Dirja LCMA yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua, menyapa Al-Wildan Islamic School 7 Serang, menyapa ikhwan akhwat di wilayah Serang dan juga di Provinsi Banten terutama pada umumnya. Ini merupakan kajian perdana dan mudah-mudahan insya Allah ada keberlanjutannya nanti, kita doakan, dan mudah-mudahan juga di forum ini kita semua bisa mendengarkan nasihat dari beliau, yaitu dengan tema komunikasi efektif orang tua dan anak, wabil khusus membangun kedekatan dan juga ketaatan. Insya Allah beberapa saat lagi kita akan mendengarkan nasihat dari beliau, dan tentunya kami izin memimpin acara pada pagi menjelang siang ini. Insya Allah 60 menit ke depan kita akan mendengarkan tausiah dan juga nasihat dari beliau. Setelah itu di sesi berikutnya akan ada interaksi tanya jawab baik dari ikhwan dan juga akhwat. Kita kondisikan untuk jamaah akhwat nanti apakah bisa kita interaksi atau cukup dengan kertas ya. Tapi kalau ikhwan nanti insya Allah kita akan buka interaksi tanya jawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Waktu kami persilahkan kepada guru kita Ustadz Dr. Firanda Dirja LCMA. Fadhal majkur Ustadz. Tes 1 2 tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, para wali-wali murid, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya anak-anak adalah buah hati orang tua, sebagaimana datang dalam hadis ketika ada anak dari seorang hamba mukmin meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, "Al qabattum walada abdi?" Apakah kalian telah mencabut nyawa anak dari hambaku? Maka malaikat berkata, iya. Allah bertanya lagi, al qabattum amarata fuadihi? Apakah kalian telah cabut nyawa buah hatinya? Di sini Allah menamakan anak-anak sebagai buah hati karena memang seorang sangat sayang kepada anaknya sehingga disebut dengan buah hati. Demikian juga Allah berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, bahwasanya harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Ya, jika seorang telah memiliki harta, memiliki anak-anak, seakan-akan perhiasan dunia telah sempurna. Ya. Betapa bahagia anugerah anak-anak dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga anak ini ya, kalau mereka soleh tentunya bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan juga bermanfaat bagi kedua orang tua di dunia maupun di akhirat. Ya. Ketika anak-anak menjadi soleh dan soleh di dunia, maka orang tua akan bahagia. Makanya disebut dengan qurrata ain, yaitu penyejuk pandangan, bagaimana doa yang dipanjatkan, ya, qurrata a'yun, ya. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Mereka berdoa orang-orang soleh,
Jadikanlah istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai qurrata a'yun, yaitu penyejuk pandangan, yaitu sumber kebahagiaan. Anak soleh adalah sebab utama kebahagiaan orang tua, terutama ketika mereka di masa tua. Orang tua kalau sudah tua, anak-anaknya soleh, maka mereka merasakan kebahagiaan luar biasa dari bakti anak-anak tersebut. Kemudian juga manfaat berlanjut bukan cuma dunia, di alam barzah juga mereka mendapatkan manfaat. Anak-anak soleh yang selalu mendoakan orang tua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan in qata'anu amaluhu illa min thalas." Kalau orang meninggal dunia terputus amalan kecuali di tiga. Salah satunya waladun solihun, yaitu lahu, anak soleh yang senantiasa continue mendoakannya, sehingga orang tua dalam kuburan pun mendapat manfaat dari kesolehan anaknya. Kemudian juga di akhirat sebagaimana Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang bertemu Allah dengan hati yang bersih. Artinya apa? Kalau seorang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih, hati yang soleh, maka hartanya, anak-anaknya bermanfaat bagi dia di akhirat kelak. Dan kita tahu anak-anak bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya di hari kiamat kelak. Oleh karenanya, perhatian kita untuk mendidik anak-anak memang harus mendapat porsi yang besar. Dapat porsi yang besar butuh kesabaran yang luar biasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah. Bersabar untuk salat, bersabar untuk perintah mereka. Makanya dalam didik anak-anak tidak boleh ada kata bosan, tidak boleh kata capek, nggak boleh. Karena kita disuruh wastabir. Sabir itu bukan wasbir, lebih tinggi lagi daripada sekedar wasbir. Itu tambahlah kesabaranmu. Karena sebagaimana kita ketahui, jika pahalanya besar, maka pengorbanan juga besar. Ya. Keuntungan sesuai dengan besarnya modal, sesuai dengan pengorbanan. Kita tahu bahwasanya kalau anak soleh ini adalah hasil yang luar biasa, anugerah yang luar biasa, maka menuju kepada hal tersebut butuh perjuangan yang luar biasa, sabar yang kontinu terus menerus, tidak boleh mengenal kata bosan atau lelah. Kalau kita bosan lelah, kita perbaharui semangat kita, karena Allah mengatakan wastabir 'alaiha, bersabarlah untuk salat, bersabarlah untuk mendidik, menyuruh mereka untuk salat, ya. Maka ini membuat kita selalu berusaha dan berusaha dengan keras untuk bisa mendidik anak-anak, karena hasilnya, dampaknya luar biasa di dunia maupun di akhirat. Ini mukaddimah agar kita perhatian terhadap apa yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Tadi disebutkan oleh Ustadz Agus hafizahullah taala, ya, tentang judul pengajian kita cukup panjang, ya. Saya tidak hafal judulnya. Judulnya terlalu akademisi, ya. Intinya saya tahu, cuma ya, komunikasi efektif orang tua dan anak membangun kedekatan dan ketaatan. Jadi intinya gimana anak bisa dekat dengan orang tua bisa dekat dengan anak, dan ada komunikasi di antara mereka. Ini pembahasan sangat penting. Sangat penting. Karena jika telah berhasil terbangun komunikasi, kedekatan orang tua dan anak, maka akan membuat banyak masalah selesai. Kebanyakan permasalahan yang timbul dalam tarbiyah, kenakalan remaja, kenakalan anak-anak, semuanya terjadi karena tidak ada komunikasi antara orang tua dengan anak-anak. Ini kenyataan yang ada. Ya. Ketika komunikasi putus, tidak ada kedekatan orang tua dan anak, hilang kepercayaan orang tua kepada anak, apalagi kepercayaan anak kepada orang tua, apalagi orang tua kepada anak, maka ini sumber malapetaka. Sumber malapetaka dalam mendidik anak-anak. Betapa banyak permasalahan timbul karena hal ini, ya. Saya sering sampaikan ada kasus di sekolah Islam terkenal, ya. Kemudian terjadi perkelahian, ada geng-geng dalam sekolah tersebut, ya. Kemudian akhirnya ada salah seorang kawan yang juga alumni dari sekolah tersebut dipanggil, ya. Kemudian akhirnya dia kumpulkan anak-anak yang bergeng-geng dan kemudian
bertempur tersebut, maka dia panggil anak yang paling baik daripada geng-geng tersebut, dipanggil. Suruh duduk, kemudian dia tanya, kapan terakhir kamu makan bareng sama kedua orang tua? Maka dia berusaha ingat. Dia bilang entah berapa tahun lalu atau beberapa bulan yang lalu. Artinya kalau nggak salah dia bilang 3 tahun yang lalu baru sempat makan bareng sama ayah dan ibu, karena ayahnya sudah sangat kaya raya dan super sibuk, ibunya juga ibu sosialita super sibuk, sehingga kesempatan untuk bisa makan bareng, ngobrol bareng bersama kedua orang tua adalah kesempatan yang langka. Ini diantara sebab utama jadikan anak-anak liar karena mereka tidak punya kepercayaan kepada kedua orang tua. Maka ini kelihatannya sepele, tapi sebab utama terjadi rusaknya anak-anak. Kemudian kalau anak-anak tidak dekat dengan orang tua, dia ingin cari orang yang dekat dengan dia. Kalau dia dapatkan orang yang baik, alhamdulillah. Dia dapatnya misalnya ada orang guru yang dia dekat, yang bisa mengarahkan, orang musyrif atau musyrifah yang bisa mengarahkan, alhamdulillah. Tapi kalau yang dia dapati teman di media sosial, atau teman yang nakal yang sesuai dengan kesenangan dia, hawa nafsunya, maka anak ini akan menjadi rusak. Kenapa? Dia mencari orang lain karena dia tidak percaya sama kedua orang tuanya. Bagaimana dia percaya sama kedua orang tuanya? Dia tidak pernah dekat dengan kedua orang tuanya. Hubungan terputus. Ini problem besar. Karenanya banyak anak-anak yang ketika ingin atau diajak untuk melakukan kenakalan, mereka tidak melakukannya karena dekat dengan kedua orang tua. Karena bisa jadi seorang tidak melakukan maksiat sebab utama karena takut kepada Allah, yang kedua tidak ingin menyedihkan kedua orang tua. Tidak semua anak takut kepada Allah, mereka mungkin pelajaran agama kurang, tapi kalau dia dekat sama orang tua, dia melakukan maksiat, diajak misalnya macam-macam minum khamar, waduh, nanti kalau ibu saya tahu gimana? Kalau bapak saya tahu gimana? Kasihan, mereka bakalan sedih. Wah, saya berkhianat sama kedua orang tua saya. Sudah dikasih biaya, sering makan jalan bareng, sering makan bareng, kemudian ternyata saya berkhianat. Ini akan timbul sendirinya ketika dia dekat dengan orang tua. Jadi selain ada wazi'di ini, yaitu ada penghalang karena takut kepada Allah, dan kadang ini penghalang ini hilang karena kekuatan agama kurang. Tetapi ada penghalang berikutnya, yaitu dia tidak ingin menyakiti hati kedua orang tuanya. Ini juga sebab utama menjadikan anak-anak tidak nakal. Kita dapati ada seorang anak bergaul dengan teman-temannya tukang minum bir, tukang zina, dia tidak. Kenapa? Dia mikir orang tuanya, dia mikir ibunya, dia mikir bapaknya. Kenapa? Karena dekat. Karena dekat. Kedekatan dengan orang tua ini sebab menjaga, mengontrol akhlak anak-anak. Baik mereka di marhalah mungkin SMP atau dewasa, sudah SMA, ya ini mereka karena dekat, mereka tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Tentunya ada anak-anak yang orang tuanya tidak perhatian, tapi dia punya kekuatan, ketakwaan ada, takwa kepada Allah ada, sehingga dia tidak melakukan. Tapi ada anak-anak yang takwanya sama Allah enggak. Mungkin dia jarang ngaji, jarang baca Quran, tapi dia dekat sama orang tua. Maksud saya ini diantara manfaat ketika orang tua dekat dengan anak-anak, bisa menghalangi, diantara sebab anak-anak terhalangi dari perbuatan-perbuatan liar yang berbahaya, narkoba, khamar, dan zina, dan macam-macam. Kemudian juga diantara manfaat kalau orang tua dekat dengan anak-anak, dan ini sangat penting juga, ketika menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Hidup kita tidak selalu nyaman, ya. Ada tantangan kehidupan, tantangan ekonomi, tantangan rumah tangga, bisa jadi suami istri bermasalah di kemudian hari, ya. Maka anak-anak dekat sama orang tua bisa tegar menghadapi tantangan kehidupan, ya. Banyak hal, ya. Dan dengan kedekatan tersebut, maka anak-anak bisa kuat dan sabar dan tegar dalam menghadapi problem-problem kehidupan. Bahkan kalau begitu saking dekatnya hubungan orang tua dengan anak-anak, betapa sering orang tua mengajak anak untuk diskusi menghadapi permasalahan. Diajak anak-anak tersebut menghadapi permasalahan ini bagaimana? Bagaimana menurut kamu? Bagaimana? Sehingga terjadi diskusi antara
orang tua dan anak. Kenapa? Ini semua bisa terjadi kalau ada kedekatan. Kalau nggak ada kedekatan, semua ini hilang. Semua ini hilang. Kecuali saya bilang tadi, kecuali memang Allah kasih taufik kepada anak tersebut, dia nggak dekat sama orang tua, tapi dia rajin belajar agama, kemudian dia bisa menimbang dengan dalil, sehingga dia bisa menghadapi permasalahan, dia bisa jadi baik, kayak itu. Tapi itu eh, sulit ya, itu sulit ya, kecuali Allah kehendaki. Jadi kita melakukan semua sebab agar bisa mendidik anak menjadi anak yang baik, ya tentu kita usahakan anak kita dekat dengan Allah, dan itu yang paling utama. Yang kedua, kita juga berusaha untuk dekat dengan anak-anak, membangun komunikasi antara kita orang tua dengan anak-anak. Saya rasa antum semua punya anak ya. Yang punya anak coba angkat tangan semuanya. Yang jomblo angkat tangan. Yang jomblo juga perlu persiapan ya. Baik. Maka pembahasan kita kali ini adalah tentang membangun komunikasi dengan anak-anak. Bagaimana caranya? Ya, para ahli tarbiyah menyebutkan di antara yang pertama, kita harus tahu bahwasanya kondisi anak-anak zaman sekarang tidak seperti kondisi kita ketika kita masih remaja. Remaja sekarang tidak seperti remaja di zaman saya dulu. Sekarang umur 46. Saya remaja berarti umur 16 tahun. Berarti berapa tahun yang lalu? 30 tahun yang lalu. Zaman bahala. Zaman bahala. Kalau sekarang zaman milenial apa sekarang Gen Z kan? Gen Z. Sebelumnya zaman apa? Milenial. Sebelumnya zaman aluminium. Sebelumnya zaman besi. Sebelumnya zaman batu. Kita mungkin 30 tahun lalu zaman aluminium. Tidak sama dengan anak-anak sekarang. Coba kita bandingkan antara remaja kita dulu dengan sekarang. Sekarang anak-anak lebih berpengetahuan daripada kita. Iya nggak? Dia lebih tahu. Saya saja sama anak apa-apa saya suruh dia karena dia lebih tahu tentang ini. Dia oh gini gini gini. Entah dia pakai AI, entah dia pakai Google, entah dia mereka lebih ngerti dan banyak hal mereka lebih ngerti. Karena kita nggak ada waktu untuk tahu seperti itu, mereka punya banyak waktu untuk tahu dan mereka
mengharamkan khamar. Khamar itu di zaman Nabi adalah sesuatu yang sangat candu, bahkan merupakan simbol dari kesuksesan. Jika mereka punya duit, mereka minum khamar. Bahkan mereka bikin abiyat khamriyah tentang bait-bait tentang khamar, tentang cawannya, tentang warna khamar, tentang dampaknya. Saking mereka berlezat dengan khamar. Makanya dalam mengharamkan khamar, Allah sampai 4 tahapan, tidak langsung. Ya. Tattakhidha minhu sakaran wa rizqan hasanan. Pertama Allah sebutkan bahwasanya wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan. Pertama Allah hanya sebutkan bahwasanya dari kurma, dari buah kurma dan dari buah anggur bisa dijadikan minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Pertama cuma isyarat bahwasanya dari anggur itu bisa dibuat minuman yang memabukkan dan minuman yang baik. Isyarat bahwasanya itu tidak baik. Karena Allah ini pertama. Kedua, kemudian turun lagi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un linnas. Allah buat perbandingan. Benar khamar ada manfaatnya, tapi dosanya lebih banyak. Tapi belum haram. Ketiga, Allah haramkan kalau ingin sholat. La taqrabu sholat antum sukara hatta taqulun. Minum khamar boleh, tapi kalau menjelang sholat jangan. Kalau minum khamar habis isya, supaya subuh fresh. Jangan kau minum khamar habis zuhur, nanti asar teler. Jadi bertahap sampai akhirnya ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Baru Allah haramkan khamar secara totalitas. Ini saking parahnya khamar sampai Allah haramkan secara bertahap. Tentunya syariat sekarang sudah sempurna, tetapi metode ini mungkin bisa kita lakukan dengan metode irtikabu akhafud dararain. Kita memperbaiki anak kita dengan tahapan, tidak langsung. Seperti ada seorang saya cerita, ada seorang yang dia dia canduan rokok. Dalam sebulan dia merokok misalnya 40 atau 80 batang sehari 2 batang misalnya. Maka ya tersebut berkata, sepakat nggak dengan saya? Kau ingin meninggalkan rokok? Kalau kau nggak sepakat ya nggak bisa. Tapi kalau kau tahu rokok buruk dan kau punya niat, oke, kita jalankan treatment ini atau kita jalankan cara ini. Maka beliau mengatakan, sekarang kau jangan merokok sehari 2, merokok sehari 1. Wah, susah, saya biasanya 2. Ya udah, begini caranya, setiap kau merokok 1 patah 2, jadi tinggal setengah. Dia mulai sampai 7 bulan selesai. Ada orang yang tidak bisa langsung, ya. Harus ada tahapan-tahapan. Maka seperti game, diskusi dulu. Kamu tahu nak, bahaya game. Sampaikan sampai dia paham bahwasanya game itu apa, berbahaya. Cuma kok sekarang sedang berpenyakit. Abi tahu kok nggak bisa tinggalkan, tapi game itu bahaya. Datangkan buat game, berita-berita orang game, penyakit otak, penyakit ini, penyakit ini, jadi bahlul, jadi macam. Setelah dia ngerti, nah kamu sepakat nggak meninggalkan ini? Kalau dia bilang oke, ya Abi nggak bisa, ya sudah kamu kurangilah. Kurangi sedikit. Jadi mungkin bisa kita lakukan. Kalau kita ngambil HP, dia curi uang kita beli HP baru. Repot, karena sudah kecanduan, mau diapain? Nah, tapi pertama harus disampaikan bahwasanya ini tidak baik. Dia harus ngerti, sama-sama ngerti. Karena betapa banyak orang melakukan maksiat, dia itu tidak baik. Cuma dia sudah tertawan dengan syahwatnya, tertawan dengan kecanduannya, mau diapain? Maka kalau dia sudah sepakat ini tidak baik, maka perlu tahapan sedikit demi sedikit. Dan insya Allah bisa. Karena itu masalah kecanduan. Setiap kita melakukan maksiat, maka tercatat di otak kita. Kalau kita nanti pelan-pelan lama-lama hilang, kecanduan itu akan hilang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, satu lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, bagaimana caranya kita bisa menjaga keharmonisan dalam komunikasi di dalam keluarga, bukan hanya orang tua dengan anak, tapi kita suami dan istri atau anak-anak kepada ibu dan ayahnya gitu. Terima kasih Ustaz. Bagaimana ulang-ulang? Bagaimana caranya menjaga keharmonisan komunikasi antara kita yang ada di keluarga di rumah itu, bukan hanya ada kita sebagai ayah dan anak, ibu dan anaknya, atau istri dan suaminya gitu. Tapi semuanya, maksud semuanya ya. Terima kasih Ustaz.
Ya sering makan bareng. Makan bareng nggak harus keluar. Kadang-kadang kuliner bareng. Tapi saya rasa itu semuanya agama. Mau dibangun di apa? Agama. Kita suami istri sangat penting karena kedekatan anak-anak kepada kita diantaranya ketika mereka percaya sama orang tua. Kapan kalau kita masalah sama istri, ya ini kadang-kadang hilanglah kepercayaan anak kepada kita dan itu bisa hilang secara total. Entah kepada sang bapak ketika dia melihat bapaknya yang zalim atau kepada ibunya yang zalim. Dia akan hilang kepercayaan. Tapi kita jangan, kalaupun ada terjadi demikian, jangan kita putus asa karena kalau dia masih percaya sama kita, kita masih bisa didik. Maka kalau kita sama istri ya kita harus dekat dengan Allah, sholat malam bareng, percuma kuliner bareng, sholat malam apa? Bareng, baca Quran bareng. Kita harus hidupkan ini sehingga keharmonisan kita dengan pasangan kita baik. Tapi kalaupun ternyata takdir Allah berbeda, ternyata hubungan tidak baik, bukan berarti kita tidak bisa didik anak-anak. Saya bilang tadi ada anak-anak broken home tapi jadi anak yang jadi baik-baik, ada. Tergantung bagaimana cara bimbingan Allah dan juga taufik Allah dan bagaimana sang pendidik. Jadi intinya dekat sama Allah. Tidak ada yang bisa menjaga keharmonisan kita kecuali siapa? Allah. Yang mengatur hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus orientasi sama-sama agama, bangun malam salat bareng, baca Quran bareng, tentunya yang lainnya terkait dengan adab suami istri. Allah a'lam bishawab. Boleh sih. Baik, sesi ketiga dari akhwat ya, dari Ummahat. Ada sekitar 40 penanya Ustaz, insyaallah. Insyaallah ada 10 pertanyaan yang terbaik yang kita coba bisa sortir. Yang pertama Ustaz, bismillah. Ustaz, saya mempunyai 2 anak laki-laki. Saya berjuang sendiri siang malam mencari nafkah. Saya menjadi tulang punggung keluarga sejak anak saya masih SD sampai akhirnya mereka tumbuh dewasa. Selama mereka mondok selama 6 tahun, saya tidak pernah menjenguk mereka. Sekarang mereka sudah bekerja dan mereka ternyata ada komunikasi dengan ayahnya. Padahal selama hampir 14 tahun, ayahnya tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah menjenguk di waktu anak-anak di pondok. Anak saya pondok di Jogja, saya orang asli Banten, Pandeglang. Pertanyaannya, bolehkah saya cemburu dan merasa tidak terima kalau anak-anak saya dekat dengan ayah? Jangan, kita berpikir dengan hukum syar'i. Kita bilang alhamdulillah kamu kenal ayahmu. Alhamdulillah. Kamu juga harus berbakti sama ayah. Kita jangan itu ego. Kita bersyukur, kita merubah mindset kita. Alhamdulillah saya tidak mendidik anak-anak untuk durhaka sama ayahnya. Ya, tapi boleh kita curhat sama anak-anak. Kan Umi juga ingin kamu dekat sama Umi sebagaimana Umi tidak pernah melarang kamu dekat sama ayah dan Umi tahu itu kewajiban kamu untuk berbakti sama ayah. Justru kita menganggap ini sebagai keberhasilan karena sebagian wanita ketika cerai dia mengajari anaknya untuk durhaka kepada bapaknya, bapak mereka. Alhamdulillah anti tidak demikian. Mungkin sebenarnya nilai plus yang anti dapatkan. Tinggal mungkin anti bisa sampaikan, jangan dekat sama ayah saja, sama ibu juga, ya sudahlah. Insya Allah yang terbaik, insya Allah yang terbaik. Karena anak-anak juga kalau jauh dari orang tua mereka bisa durhaka dan akhirnya kita gagal mendidik anak-anak. Ternyata anak yang kita didik durhaka sama ayahnya. Jadi mudah-mudahan ibu cemburu wajar, ya tentu ini sangat menyakitkan hati, tapi berpikir positif aja dan tidak apa-apa ibu didik sama anak-anak. Nah, ibu lihat ini ya, ibu senang kamu bisa, tapi jangan lupa sama ibu ya, ibu yang ngurusin kamu, ibu boleh sampaikan, tidak ada masalah, insyaallah taala. Baik Ustaz. Berikutnya, Ustaz, bagaimana berkomunikasi dengan anak perempuan usia 21 tahun yang akhwan memiliki sakit bipolar? Jika diingatkan tentang agama, ia mengancam ingin murtad. Jika ia bermaksiat dan diingatkan, ia marah dan antipati dengan agama. Apakah orang tua ikut berdosa melihat ia bermaksiat dan kami menghindari pertengkaran atau keinginannya untuk murtad? Saya kurang tahu menghadapi orang bipolar, dan ternyata memang ada orang bipolar secara psikologi. Ada orang kena penyakit lain psikologi. Saya kemarin sempat menghadapi seorang anak, ya ribut, akhirnya dia bilang, saya mau bicara sama Ustaz Firanda. Bapaknya telepon, Ustaz ini anak saya bicara, dia penyakit ya. Gimana? Ya Ustaz, saya besok diundang sama Raja Thailand. Saya mau pergi Ustaz.
Kamu jangan pergi. Kenapa nggak boleh saya pergi? Umi Abi ngelarang-larang terus saya mau pergi. Nanti kamu hilang. Banyak orang sayang sama kamu. Kalau kamu hilang kita yang susah. Jadi ya ternyata ada begitu maksudnya. Tadi itu anak itu pinter, cerdas, mahasiswi, tiba-tiba bisa berpenyakit. Saya tidak punya ilmu tentang masalah. Wallahu alam tentang bipolaris saya nggak ngerti, jadi saya nggak tahu jawabannya. Cuma penyakit begitu ada, nyata saya hadapi. Bayangkan. Tahu-tahu ini saya punya uang lagi sekian berapa dolar, pengen diundang sama Raja Thailand. Nggak tahu deh. Ya, pengen nonton konser di Thailand lah macam-macam. Jadi pada bicara sama Ustadz, dia bicara seenaknya. Jadi Allah alam saya nggak tahu. Baik, Ustaz. Syukran. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara menyikapi pasangan yang ada tapi kurang hadir, yang minim dalam memberikan teladan yang baik, yang jarang memberi reward saat anak melakukan kebaikan, malah menyalahkan. Pasangan yang lebih tantrum dari anak kita sendiri, lebih emosional, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jazakallah khair. Ya nanti sampaikan sama anak-anak, inilah calon ibu yang tidak benar. Kamu jangan seperti ibu. Enggak, maksudnya. Itu sudah ya, itulah kehidupan. Tidak semua hidup apa sempurna. Nasihati terus istri, jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu. Anak-anak dimengerti, ibumu lagi sakit, ibumu ya, kamu tahu kan ibu seperti itu. Tetap menyuruh anak-anak menghormati apa? Ibu. Tapi harus beri isyarat, jangan ikuti model ibumu. Tapi isyaratnya jangan pelan-pelan. Maksudnya, ya ibu lagi sakit, ya ibu memang begitu tipikalnya. Jadi dan mudah-mudahan anak-anak tadi saya sampaikan tadi, antara hikmahnya mereka lebih tangguh, lebih tegar, itu ada hikmahnya. Punya ibu seperti itu. Antum juga jadi suami yang tangguh. Coba kalau jadi kalau lihat positifnya ada aja. Tinggal gimana memperbaiki istri itu urusan kedua. Tapi maksud saya jangan kita putus asa ketika istri kita begitu lantas anak-anak enggak. Kita punya tanggung jawab untuk ngurusin apa? Anak-anak. Bisa jadi anak-anak dengan kondisi ibunya begitu mereka menjadi lebih tangguh dan lebih dewasa sebelum waktunya, lebih tegar menghadapi permasalahan kehidupan di kemudian hari. Allah Ta'ala bisawab. Demikian saya ingin sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.